salam jumpa untuk teman-teman farmasi UPNPJ. Ya, saat ini kita kembali bertemu dalam kelas farmasi komunitas. Pertama kita akan bahas topik terkait dengan penggunaan obat rasional, khususnya promosi dan advokasi penggunaan obat rasional. Mari kita mulai dengan apa itu penggunaan obat rasional. Pada saat kita bicara tentang penggunaan obat rasional, maka kita bicara bahwa pasien harus bisa mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhan, yaitu dalam hal ini indikasi penyakit, dosis yang sesuai, jangka waktu yang cukup, dan harga yang terjangkau. Tentunya hal ini mendasari bagaimana rasionalitas bisa diukur dalam penggunaan obat bagi pasien dalam menunjang ia bisa terjamin untuk terapinya. Kita lihat bahwa ada banyak fakta penggunaan obat. 50% lebih obat diresepkan secara polifarmasi dan diberikan ataupun dijual secara tidak semestinya. Bahkan 50% lebih negara-negara di dunia tidak menerapkan kebijakan dasar untuk mempromosikan hal ini. POR atau penggunaan obat rasional tentunya menjadi hal yang penting terutama bagi pasien-pasien yang berobat, baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun swasta, yang tentunya mereka semua membutuhkan perawatan yang sesuai. Pada saat kita bertugas, apoteker merupakan seorang dispenser yang menjadi peran kunci dalam penggunaan obat rasional. Dispenser dalam hal ini merupakan petugas yang menghubungkan obat dengan pasien. Dokter yang telah memberikan resep pada kita, tentunya menjadi tanggung jawab kita untuk menyiapkan obat sesuai dengan resep tersebut. Penyiapan tersebut termasuk dalam pengecekannya. Nah, maka dari itu, kita perlu melakukan kajian secara administratif, farmakologis maupun farmaseutis, memastikan bahwa obat itu bisa berkualitas, aman, dan berkhasiat. Tanggung jawab kita sebagai dispenser adalah bisa menginterpretasikan secara tepat resep tersebut, menyediakan secara akurat, bahkan memberikan etiket untuk kemudian diserahkan pada pasien. Tentunya disertai dengan informasi obat yang sesuai. Kita akan lihat bagaimana promosi POR itu penting. Penggunaan obat yang tidak rasional itu merupakan hal yang menjadi masalah pada saat ini. Penggunaan obat yang tidak efektif, dampak buruk pada kesehatan menjadi semakin nyata. Salah satunya pada kasus polifarmasi, di mana pasien itu bisa terjadi banyak sekali komplikasi dalam hidupnya. Termasuk juga penembusan biaya yang jadinya mahal. Nah, pada saat bersamaan, kita juga memiliki kesadaran yang rendah, di mana masyarakat sendiri juga kurang paham tentang penggunaan obat yang benar. Apoteker pun juga belum terlalu fokus untuk menggalakkan hal ini. Perlunya edukasi berkelanjutan merupakan langkah penting untuk bisa mensosialisasikan penggunaan obat yang rasional secara komprehensif. Masyarakat perlu tahu, salah satu contohnya adalah penggunaan antibiotik. Kita perlu tahu bersama bahwa antibiotik saat ini menjadi concern untuk mencegah terjadinya resistensi sehingga terjadi keparahan lebih lanjut. Maka dari itu, kita perlu memahami pentingnya advokasi. Dalam hal ini, advokasi, sosialisasi, dan edukasi memiliki perbedaan. Pada sisi advokasi, kita memerlukan komitmen secara politik, kebijakan-kebijakan yang ada dari pihak-pihak terkait, termasuk juga penerimaan sosial dari masyarakat. Advokasi bertindak secara menyeluruh. Sementara sosialisasi adalah pemberian informasi, di mana informasi tersebut tentunya harus bisa dipahami oleh masyarakat. Hal ini akan berjalan sesuai dengan edukasi. Edukasi mengubah pandangan, sikap, dan nilai perilaku dari suatu kelompok, dalam hal ini masyarakat. Advokasi, sosialisasi, dan edukasi merupakan 3 kegiatan penting yang perlu berjalan beriringan dalam rangka menggalakkan penggunaan obat rasional. Tujuan advokasi dari penggunaan obat rasional adalah menciptakan suatu komitmen. Karena kalau misalnya pemerintah sudah berkomitmen dan kita juga sebagai apoteker yang turun langsung ke masyarakat sudah berkomitmen, tentunya hal ini akan mendukung terciptanya situasi yang kondusif. Dukungan itu dapat diberikan dalam bentuk kebijakan. Penerimaan sosial menjadi suatu
target utama bagaimana masyarakat ataupun pihak-pihak berkepentingan bisa menerima hal ini. Kebijakan terkait dengan penggunaan obat rasional harus diimplementasikan secara nyata dan ini perlu dukungan dari seluruh sektor, termasuk pemerintah ataupun kita sebagai tangan perpanjangannya terhadap penggunaan obat rasional dan hingga masyarakat yang bisa memahami. Stakeholder dalam advokasi penggunaan obat rasional ini, kita perlu melihat bahwa ada stakeholder kunci, yaitu dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, maupun pada level fasilitas kesehatan sekalipun, seperti contoh puskesmas. Adapun juga ada stakeholder primer, di mana ada beberapa pihak yang harusnya bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan advokasi ini. Keuntungan dalam hal ini tentunya harus diperoleh oleh pasien dan masyarakat. Lalu ada stakeholder sekunder, di mana kita sebagai bagian dari organisasi profesi, misalnya apoteker, ataupun kita sebagai mahasiswa maupun dosen, sebagai sivitas akademia, perlu memiliki pandangan-pandangan yang bisa membangun kebijakan yang komprehensif berdasarkan naskah akademik yang dirumuskan. Lalu ada juga oposan atau lawan, di mana mereka-mereka yang mungkin saja berpotensi bertentangan. Tentu lawan bukanlah lawan yang sebenarnya. Hal ini tentunya lawan harus diberikan edukasi dan diajak untuk bisa mendukung bersama kebijakan ini. Karena hal ini akan bisa menciptakan suasana kebersamaan untuk menciptakan rasionalitas penggunaan obat. Maka dari itu ada beberapa strategi yang bisa kita jalankan. Kerjasama dan kemitraan merupakan hal yang utama untuk bisa kita mempromosikan penggunaan obat rasional secara masif. Kemudian adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu bisa membentuk kader-kader di masyarakat. Sudah banyak kader-kader di posyandu, puskesmas yang bisa kita berdayakan. Kita ajak mereka menjadi role model bagi masyarakat-masyarakat sekitarnya. Lalu kita juga punya advokasi. Advokasi merupakan pendekatan pada stakeholder dan tentunya pemegang kebijakan dalam hal ini untuk bisa menciptakan kebijakan yang mendukung sehingga arah gerak dari penggunaan obat rasional bisa terlaksana dengan lancar. Media promosi juga menjadi bagian yang penting. Langkah advokasi harus disertai dengan edukasi dan sosialisasi. Salah satunya pemanfaatan dari media promosi. Ada media cetak, radio, TV, kemudian ada media juga berupa papan reklame, poster, media digital. Saat ini kita dihadapkan dengan digitalisasi yang tentunya dalam melakukan edukasi ataupun sosialisasi akan semakin terbuka lebar. Pintu-pintu digital seperti misalnya sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan penggunaan obat rasional ini. Tentunya hal ini akan menyasar pada target-target yang sudah melek digital. Di sisi lain kita juga perlu mempertimbangkan untuk bagi target-target yang memang mereka masih membutuhkan pendampingan. Di sisi lain, maka dari itu prinsip dasar dari promosi penggunaan obat rasional ini adalah harus membangkitkan motivasi. Motivasi dalam hal ini adalah motivasi untuk mereka mau melakukan kegiatan penggunaan obat secara rasional. Dari masyarakat yang paham, apoteker harus turun mengedukasi. Kemudian juga harus ada aksi nyata. Tidak boleh hanya sebatas kertas. Tentu hal ini hanya sebatas perencanaan jika dia hanya berada di atas kertas kebijakan. Nah, maka dari itu kebijakan memiliki pesan penting yang perlu diimplementasikan secara luas. Kemudian juga kita perlu menyampaikan penggunaan obat rasional secara menarik untuk bisa diterima di masyarakat. Ilustrasi secara visual di poster ataupun juga sosial media dengan menggunakan kata-kata yang menarik bisa membuat masyarakat interest terhadap penggunaan obat rasional sehingga mereka akan lebih paham dan bisa melakukan hal itu dengan benar. Tentu kita perlu melakukan kreativitas kita dalam melakukan edukasi yang kreatif, kemudian teks yang singkat dan sederhana tentunya bisa diterima oleh masyarakat kita sehingga mereka bisa menggunakan obat secara tepat. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa menyampaikan media promosi ini. Yang pertama adalah analisis masalah dulu. Kita harus bergerak dari latar belakang masalah. Lalu kita rancang pengembangan media apa yang sesuai dengan situasi terkini.
Studi-studi perlu kita lakukan terhadap masyarakat. Masyarakat kita harus kita pahami dari sisi ke sisi. Kemudian kita juga lakukan pengembangan pesan-pesan yang bisa mendukung kontinuitas dari edukasi ini. Produksi dan implementasi harus terus dijalankan. Tidak bisa kita berhenti pada satu tahap materi edukasi. Kita harus bisa berpikir untuk bisa menciptakan materi-materi edukasi lainnya. Lalu juga kita bisa rancang ulang ketika kita melakukan evaluasi kembali. Apakah sudah diterima oleh masyarakat secara benar? Tentunya hal ini mempengaruhi indikator-indikator mutu yang terkait. Ada beberapa teknik advokasi yang efektif, yaitu ada dalil, SAE atau Statement, Evidence, and Example. Yaitu kita punya pernyataan dalam advokasi, kita punya fakta yang mendukung pada analisis awalnya, dan kita juga punya gagasan-gagasan untuk bisa membuat advokasi ini terimplementasi secara nyata. Bagaimana seorang advokator bisa menyusun suatu tujuan dan bisa mengukur distribusi kekuatan dari stakeholder. Setiap stakeholder punya perannya masing-masing, dan tentunya perlu adanya koalisi. Termasuk dalam hal ini adalah mengajak oposan atau lawan untuk bisa berkontribusi aktif menyelenggarakan advokasi terkait penggunaan obat rasional ini. Advokasi tersebut harus berdiri atas dasar promosi. Promosi dari penggunaan obat rasional tentunya bisa mendukung advokasi yang dijalankan semakin baik. Identitas dari penanggung jawab perlu kita lihat. Kita perlu mengidentifikasi pimpinannya, di mana ada tugas-tugas penting dari suatu tim promosi ini. Ada produksi-produksi pesan yang secara komprehensif dan kompleks bisa kita jalankan. Kemudian punya timeline yang jelas untuk kapan kita melakukan promosi setiap waktunya. Hal ini untuk mendukung kontinuitas dari edukasi. Kembali lagi, integrasi penyebaran dari advokasi, sosialisasi, ataupun edukasi merupakan jalan yang harus beriringan, dan kita harus ciptakan suasana yang bisa mendukung penggunaan obat rasional ini. Petugas-petugas yang ada tentunya harus dilatih untuk bisa melakukan promosi POR secara baik. Adanya pemantauan program promosi perlu kita lakukan, yaitu yang pertama adalah input dari promosi itu sendiri. Kita perlu melihat bahwa ada tenaga atau kekuatan dari promosi itu di awal. Kemudian ada target yang harus dicapai, yaitu output promosi. Di antaranya adalah keterpaparan target, pemanfaatan media promosi, pembelajaran dari media, dan perubahan perilaku. Target yang paling tinggi adalah perubahan perilaku. Hal ini perlu banyak strategi dan perlu banyak waktu untuk bagaimana masyarakat sadar dan bisa merubah perilaku penggunaan obatnya. Ada beberapa komponen pemantauan penggunaan obat. Dalam hal ini, tentunya kesesuaian diagnosis menjadi hal yang utama, di mana diagnosis dan pengobatan bisa tercipta secara rasional kalau mereka sudah sesuai dengan pedomannya, dan akhirnya bisa diberikan secara tepat sesuai dengan indikasinya. Komponen pemantauan penggunaan obat ini perlu dinilai dan perlu dilihat menjadi satu bagian yang terstruktur bersama dengan penggunaan obat yang rasional. Ketika kita menilai bahwa masyarakat sudah berubah perilakunya menjadi rasional, maka kita bisa menilai apakah mereka sudah menggunakan obatnya secara tepat, sudah diberikan secara benar, ataupun sudah dievaluasi dan terjadi perbaikan. Maka dari itu, penggunaan obat rasional perlu dicatat dan dilaporkan. Status pasien merupakan hal utama secara administratif yang perlu dilihat. Berikutnya tentunya ada data-data lain yang bisa mendukung, di mana ada beberapa indikator keberhasilan dari penggunaan obat rasional ini, yaitu terkait dengan penggunaan standar pengobatan, proses pengobatan, ketepatan diagnosis, bahkan hingga ketepatan intervensinya. Dalam hal ini adalah penggunaan obatnya harus sesuai. Dan langkah selanjutnya, setelah kita melakukan pelaporan, penilaian dari seluruh indikator, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan praktik advokasi, pengembangan media, dan evaluasi program. Praktik advokasi yang telah kita lihat bersama-sama tentunya mendukung kebijakan. Harus ada kebijakan menjadi suatu output utama yang muncul dari proses advokasi. Kemudian kebijakan tersebut dipromosikan melalui media. Ada timnya, ada yang sudah dilatih, dan ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan tersebut harus bisa merubah perilaku dari semua kalangan masyarakat yang menggunakan obat agar rasional. Tentu ketika sudah terjadi perubahan perilaku, kita tidak berhenti di situ.
mendukung suatu keberlanjutan, kita harus mengevaluasi. Sehingga apa hal yang harus kita perbaiki lagi akan menjadi meningkatkan penggunaan obat rasional. Sehingga hal ini akan diwujudkan secara menyeluruh. Dan keberlanjutan akan terjadi. Demikian diskusi kita terkait dengan penggunaan obat rasional. Semoga teman-teman bisa menjadi agen perubahan dalam penggunaan obat rasional. Terima kasih. Salam bela negara.